Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan studi kasus 1 Hudson Engineering Group dengan saya Fairuz Idha Fawais, NRP 16 2022 032. Saya Prakasa Hidayat Baskara Putra dengan RRP 16 2022 031. Dengan saya Nanda Putri, NLP 16 2022 033. Di sini saya akan membacakan deskripsi dari studi kasus 1, di mana Hudson Engineering Group telah menghubungi Anda untuk membuat model konseptual yang aplikasinya akan memenuhi persyaratan database yang diharapkan untuk program pelatihannya. Admir memberi Anda deskripsi berikut tentang lingkungan operasi grup pelatihan lingkungan operasi, memiliki 12 instruktur dan dapat menangani hingga 30 peserta pelatihan per kelas. Menawarkan 5 kursus teknologi tingkat lanjut yang masing-masing akan menghasilkan beberapa kelas. Jika kelas memiliki lebih sedikit kurang dari 10 peserta, maka kelas tersebut akan dibatalkan. Oleh karena itu, ada kemungkinan sebuah kursus tidak menghasilkan kelas apapun. Setiap kelas diajar oleh satu instruktur. Setiap instruktur dapat mengajar hingga 2 kelas per tahun. Selanjutnya ada entitas dan atribut. Yang pertama entitas instruktur dengan atribut ID instruktur dengan primary key, nama instruktur, dan nama kontrak. Selanjutnya ada entitas kursus dengan atribut ID kursus sebagai primary key, nama kursus, deskripsi kursus, dan durasi kursus. Selanjutnya ada entitas kelas dengan atribut ID kelas, primary key, jumlah peserta, tanggal mulai, tanggal berakhir, dengan ID kursus yang mereferensikan dari entitas kursus, ada ID instruktur dengan reference dari entitas instruktur. Dan yang terakhir ada entitas peserta dengan atribut ID peserta sebagai primary key, nama peserta, nomor telepon, dan ID kelas dari entitas kelas. Di sini ada relasi, ada tiga relasi. Yang pertama, relasi instruktur dengan kelas dengan hubungannya one to many. Setiap instruktur dapat mengajar banyak kelas, tetapi satu kelas hanya diajar oleh satu instruktur. Relasi kedua ada kursus dengan kelas dengan relasi one to many juga. Penambahan kolom ID kursus ke tabel kelas. Kolom ini akan menjadi foreign key yang merujuk ke kolom ID kursus di tabel kursus. Yang ketiga ada relasi kelas dan peserta dengan relasi one to many juga. Ya, relasi ini adalah menambahkan kolom ID kelas ke tabel peserta yang akan menjadi foreign key merujuk ke kolom ID kelas di tabel kelas. Di sini ada diagram chain di mana menggambarkan antara relasi per kelas. Di kursus ke kelas itu memiliki relasi one to many, lalu kelas dan instruktur to one, lalu ada peserta ke kelas itu many to one juga. Ya, di sini ada diagram Crowfoot dengan relasi yang sama seperti slide sebelumnya, yaitu kelas dengan kursus adalah one to many dengan adanya foreign key ID kursus yang membawa dari kolom tabel kursus dan ada kelas dengan instruktur juga one to many membawa foreign key ID instruktur dan untuk kelas dan peserta juga one to many dengan ID kelas berada di tabel peserta. Selanjutnya ada DML, contoh insert, update, dan delete. Di dalam insert ini kita melakukan contoh insert dengan tabel instruktur dengan query insert into instruktur values. Kita set 101 dengan nama Budi dengan nomor telepon sekian. Selanjutnya dengan update dengan query update instruktur, set nama instruktur Budi Setiawan, where ID instruktur itunya 1. Selanjutnya dengan delete, contoh query dari delete from instruktur, where ID instrukturnya 2.
Oke, kita lanjut ke query basic. Kita mengambil dua contoh query basic yang dari laporan. Yang pertama ada menampilkan nama instruktur dan ID instruktur menggunakan wildcard. Dengan contoh query, select ID instruktur, nama instruktur, from instruktur, yang dimana atau where clause, nama instruktur, like, %i. Itu menunjukkan adalah huruf terakhir dari nama instruktur adalah i. Untuk outputnya bisa dilihat di sebelah sini. Yang kedua adalah menampilkan jumlah semua durasi kursus dengan query select sum durasi kursus from kursus. Untuk query advance-nya, di sini kita akan menampilkan nama peserta, nama instruktur, dan nama kursus dari semua peserta yang terdaftar dengan menggunakan inner join, di mana select peserta, kita ngambil nama peserta, lalu di tabel instruktur kita mengambil nama instruktur, dan kursus mengambil nama kursus, from peserta, kolom tabel peserta, inner join dengan kelas, dan menggabungkan dengan ID kelas, lalu inner join instruktur, dan inner join kursus. Oke, selanjutnya juga masih pada query advance. Di sini ada menampilkan ID peserta, ID instruktur, tanggal mulai dan tanggal berakhirnya kursus. Yang dimana tanggal berakhir berada pada tahun 2023 bulan 8 tanggal 10. Untuk contoh query-nya adalah ada select peserta.id peserta, instruktur.id instruktur, kelas.tanggal mulai, dan kelas.tanggal berakhir from kelas. Inner join peserta on peserta ID kelas, yang dimana ID kelas berada juga pada tabel kelas. Lalu inner join juga di instruktur, ID instruktur yang ada juga di tabel kelas. Yang dimana tanggal berakhirnya berada pada tahun 2023 bulan 8 tanggal 10. Untuk contoh outputnya berada di bawah. Sekian dari kami kelompok 5 dengan studi kasus 1. Jika ada kesalahan kata-kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.